Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'adhu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal id'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بالسابقة رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sebelumnya yang saya hormati, walaupun tak lagi berada di tengah-tengah kita, pendiri daripada Pondok Pesantren Darul Muta'allimin, Abuna Abu Bahauddin Tawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang bersambung sanad keilmuannya kepada beliau insyaallah dikumpulkan oleh Allah nanti kembali di akhirat tepatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga keluarga beliau yang masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah semua orang yang bersanadkan kepada beliau, murid-muridnya, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya hormati pimpinan Dayah Darul Muta'allimin Abu Ghazali yang dalam keadaan sakit. Kita sama-sama mendoakan beliau agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya sehingga dapat berkumpul bersama-sama kembali bersama kita untuk membimbing kita di dalam Dayah Darul Muta'allimin ini. Begitu juga para ulama, para temu, para guru-guru, ustaz dan ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, orang-orang yang berada di dalam jihad fisabilillah, mudah-mudahan insyaallah diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dayah yang penuh barakah. Darul Muta'allimin, tempatnya orang-orang belajar menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang benar-benar dianggap sebagai muta'allim. Dan insyaallah kita pun dengan ilmu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muallim, seorang guru insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang dapat bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya dan khususnya kepada masyarakat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang hati saya melihat bagaimana di pelosok-pelosok negeri kita masih banyak orang-orang yang ingin belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melihat mungkin di kota-kota besar orang-orang tak lagi merasa membutuhkan ilmu agama, namun alhamdulillah banyak daripada wajah-wajah, apalagi tadi dibacakan lagu gerakan pemuda yang insyaallah semuanya yang hadir di depan saya ini adalah para pemuda. Dan yakinlah agama Islam itu tidak akan berjaya kecuali berada di tangan para pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mampu untuk menjayakan agama Islam
kecuali Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada beliau dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu para pemuda-pemuda yang tangguh membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka para sahabat yang usianya masih pemuda, akan tetapi seakan-akan tak nampak usia mudanya, akan tetapi mereka benar-benar berani membela agama Allah dan berani membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasulullah menjadi nabi dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab beriman kepada Rasulullah, ketika itu usia beliau masih 20 tahunan, 20-an tahun. Akan tetapi beliau seorang yang masih umurnya 20-an tahun disegani oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Gak ada yang berani dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai dikatakan sebelum Islamnya Umar bin Khattab, di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak di antara mereka yang mendapatkan sisaan. Akan tetapi ketika masuknya Umar bin Khattab menjadi Islam, tidak ada yang berani mengganggu Sayyidina Umar bin Khattab. Bentuk kekuatan pemuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan-tangannya para sahabat, yaitu pembantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebagai pemuda yang berkumpul pada kesempatan kali ini tidak terlepas daripada tuntutan untuk kita membela Rasulullah. Bukan hanya para sahabat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Nabi Muhammad. Semua kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Rasulullah. Khususnya kita berada di bulan Muharram, di awal-awal bulan Muharram. Baru saja kita memperingati tahun baru Hijriah yang tidak bisa dilepaskan daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Semua kita akan membayangkan kalau masuk bulan Hijriah, tahun baru Hijriah, maka kita akan mengingat daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan lepas daripada perannya para pemuda. Perannya para sahabat yang mati-matian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengambil kemuliaan daripada Allah. Mereka ingin menjadi orang yang paling terdepan sebagai pembantunya dan yang paling menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seruan untuk menolong Nabi Muhammad itu disuruhkan untuk kita semua. Seruan untuk menolong Nabi Muhammad itu disuruhkan untuk kita semua. Bukan hanya kepada orang-orang yang tua, bukan hanya kepada orang-orang yang kaya, bukan hanya kepada orang-orang yang miskin, bukan hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus. Semuanya kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itu dituntut untuk senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun caranya berbeda. Mungkin dulu para sahabat mereka membantu Rasulullah dengan mengerahkan jiwa dan hartanya, dengan mengerahkan harga dirinya, dengan mengerahkan seluruh keluarganya. Di dalam peperang mereka berperang bersama Nabi Muhammad. Di dalam jihad mereka berjihad dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mau jihad, sekarang sudah tidak ada lagi jihad. Sampai sekarang ini belum ada lagi pintu jihad terbuka. Jihad kalau kita ingin berperang. Tapi yakinlah, apa yang kalian lakukan adik-adik sekarang, belajarnya adik-adik sekarang Hidayah Darul Muta'alim ini, itu merupakan jihad fisabilillah. Gak ada bedanya orang-orang yang mati ketika berperang, yang sakit ketika berperang di medan perang, tidak ada bedanya dengan seorang talibul ilmu, dengan seorang penuntut ilmu, yang mana kalau dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia pun akan dibangkitkan oleh Allah bersama para syuhada. Mulia orang-orang yang menuntut ilmu agama, agung kedudukannya. Oleh sebab itu adik-adik, jangan pernah kita iri dengan orang-orang yang sibuk menuntut ilmu dunia, karena apa yang kalian tuntut sekarang adalah yang paling mahal di sisi Allah. Jangan pernah kita merasa cemburu dengan orang-orang yang menuntut ilmu dunia, karena ilmu yang kalian tuntut sekarang adalah ilmu yang paling berharga di sisi Allah.
Kalian ini adalah orang-orang yang mahal. Kalian ini adalah orang-orang yang berharga. Kalian ini adalah calon-calon kebanggaannya Nabi Muhammad. Kalian ini adalah para pewaris Rasulullah. Rasulullah tidak mewariskan harta benda. Rasulullah tidak mewariskan dinar. Rasulullah tidak mewariskan dirham. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman wa innama yuwarithu ilma. Ulama itu warisannya para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ada yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu. Nabi Muhammad ketika wafat tidak mewariskan apapun kepada anak keluarganya. Satu apapun tidak diwariskan oleh Rasulullah, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah bukan hanya untuk keluarganya, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umat muslimin. Rasulullah mewariskan ilmu, yang ilmu tersebut terjaga sampai kepada tangan kita melalui tangannya daripada guru-guru kita yang bersanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita menjadi seorang penuntut ilmu agama. Jangan justru kita punya pikiran kalau melihat ada orang yang menjadi dokter, kalau melihat ada orang yang menjadi pedagang, kalau kita melihat ada orang yang menjadi bisnismen, justru kita malah iri dengan mereka. Padahal hakikatnya jangankan mereka, orang-orang di zaman dahulu pun kalau mereka bisa dikembalikan kehidupan mereka, dihidupkan kembali oleh Allah untuk bisa hidup kembali di dunia, mereka semua akan meminta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu agama. Ini adalah suatu hal yang mahal karena profesinya Rasulullah adalah sebagai pengajar ilmu. Anda harus bangga bahwasanya Anda diutus oleh Allah, profesi kita itu sama dengan profesinya Rasulullah. Minta maaf, Rasulullah itu tidak terkenal dengan gelar doktornya. Rasulullah itu tidak terkenal dengan gelar pengusahanya. Rasulullah itu tidak terkenal dengan gelar insinyurnya. Rasulullah itu terkenal dengan gelar mu'allim, dengan gelar orang yang mengajarkan ilmu agama. Kurang bangga apa kita sebagai penuntut ilmu agama kalau profesi kita adalah sama dengan Nabi Muhammad? Oleh sebab itu kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan belum selesai. Jangan mentang-mentang seakan-akan kita sudah merasa diri kita menjadi talibul ilmi, terus kita merasa diri kita adalah orang yang paling hebat. Tidak, perjuangan belum selesai. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Illa tansuru wa qad nasarullah id akhrajahu alladziina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tak mau tolong Allah, kalau kamu tak mau tolong Nabi Muhammad, kalau kamu tak mau tolong Rasulullah, ketahuilah Rasulullah telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengupas kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Id akhrajahu alladziina kafaru." Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad, Rasulullah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang-orang kafir. Id huma fil ghar, yang mana mereka berdua yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam suatu gua namanya Gua Thur. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita ingin mengupas secara singkat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebelum hijrah itu sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini mayoritas kita pakai baju putih.
Dan Rasulullah pun kesehariannya pakai gamis warna putih. Tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Rasulullah itu kalau keluar daripada rumah, bajunya gamisnya putih bersih, tak ada noda sedikit pun. Tapi setiap kali beliau balik daripada keluar rumahnya keliling kota Makkah, setiap kali beliau balik ke rumahnya yang ada di kota Makkah, rumah bajunya beliau bukan lagi berwarna putih, akan tetapi sudah bersimbah dengan darah. Memerah bajunya Nabi Muhammad. Ada bahagian yang merahnya, ada bahagian yang coklatnya. Rasulullah dilempari setiap hari oleh orang-orang Quraisy. Setiap hari beliau keluar daripada rumahnya dilempari oleh orang-orang Quraisy. Berdarah tubuh Nabi Muhammad, berlumuran darah tubuh Rasulullah. Dilempari batu, dilempari tanah, kotor baju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu untuk apa Nabi Muhammad menerima itu semua? Untuk agar kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mengalami apa yang diderita oleh Rasulullah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ini adalah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta, bukan hanya kepada umatnya saja, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya saja, tetapi kepada seluruh alam semesta. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita membandingkan bagaimana sifat rahmatnya para nabi dibandingkan dengan sifat rahmatnya Rasulullah, Anda tidak akan pernah menemukan ada orang yang lebih rahmat dibandingkan Rasulullah. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah 900 tahun, selama 900 tahun beliau berdakwah, tidak sampai 100 orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita mau bagi-bagi, dalam 9 tahun 1 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Coba kalau kita bandingkan dengan ustaz-ustaz sekarang. Ustaz-ustaz sekarang baru buka pengajian sebulan, yang datang cuma 40 orang, udah ngeluh kok gak diterima dakwahnya. Nabi Nuh alaihi salam 900 tahun. Kalau saya bagi tadi, selama dalam kurun waktu 9 tahun cuma 1 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Anda bayangkan dalam 9 tahun bagaimana sabarnya Nabi Nuh, tak ada yang beriman, bahkan anak dan istrinya pun tak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Singkat cerita, 900 tahun beliau berdakwah. Akhirnya tak banyak yang beriman. Justru malah Nabi Nuh diganggu oleh para pengikutnya. Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah agar umatnya diberikan bencana dan musibah oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat satu kapal. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh naik ke dalam kapal tersebut. Semuanya diberikan banjir oleh Allah, termasuk kalau dulu ada singkil di zaman Nabi Nuh, singkil pun sudah kena banjir bandang yang diberikan oleh Allah kepada umat di zaman dahulu. Satu dunia diberikan banjir oleh Allah, tak ada satupun yang selamat kecuali hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut dalam kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam terkenal diutus oleh Allah kepada bangsa Sodom. Banyak orang-orang yang LGBT, laki sama laki, perempuan sama perempuan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh meminta agar mereka diazab oleh Allah, ditimpakan azab batu-batuan diturunkan oleh Allah daripada langit, semuanya mereka mati. Tak terkecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh pun ada yang mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, gak mampu lagi untuk lari. Di hadapannya ada lautan yang membentang, di belakangnya ada Fir'aun yang jumlahnya ribuan kali lipat ketika itu dibandingkan jumlahnya kaum Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa diketok, disuruh untuk mengetok, tongkatnya terbelah lautan. Berjalan Nabi Musa alaihissalam, setelah lewat lautannya, Fir'aun dan para pengikutnya melewati laut tersebut, ditimpakan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi terdahulu umatnya diberikan azab oleh Allah. Tapi pernahkah kita mendengar Nabi Muhammad umatnya pernah diazab oleh Allah?
baik yang beriman, baik yang kafir sekalipun tidak pernah umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke kota Thaif setelah wafatnya istri tercinta Siti Khadijah, setelah wafatnya pamannya yang melindungi beliau Abu Thalib, beliau cari bantuan di negeri kota Thaif, bukannya malah bantuan. Beliau sama kurang lebih seperti saya masuk tadi. Saya masuk tadi, kalian semuanya berdiri, rapi berbaris, tapi menyambut saya. Rasulullah pun demikian. Ketika masuk ke dalam negeri kota Thaif, berbaris orang-orang Thaif. Dari ujung jalan sampai ujung jalan, semuanya mereka berbaris. Di awal barisan anak-anak kecil. Setelah itu para kaum remaja, lalu kaum wanita, lalu orang-orang tua, lalu orang-orang dewasa, dan yang paling terakhir di barisan tersebut adalah orang-orang yang kekar badannya. Kalau tadi saya masuk disambut dengan sekolah al-badru alaina, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam kota Thaif bukan disambut dengan sekolah al-badru alaina. Nabi disambut dengan lemparan batu, Nabi disambut dengan kotoran, Nabi disambut dengan ludah. Bahkan orang-orang yang termasuk anak kecil diperintahkan oleh orang tuanya, semuanya mereka harus punya saham untuk memukul Nabi Muhammad. Berjalan Rasulullah, sambil berjalan dilempari Rasulullah, sampai di penghujung barisan. Rasulullah mengira ketika itu sudah lepas daripada lemparan. Rupanya ada orang-orang yang badannya paling kekar di orang-orang daripada kalangan orang Thaif sudah siap bukan hanya melempari, mereka memukul wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar Rasulullah dari kota Thaif, hampir-hampir Rasulullah hilang nyawanya di kota Thaif. Ketika keluar, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Rasulullah berteduh dalam satu pohon. Berteduh di bawah satu pohon, Rasulullah menandahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba-Mu. Kemana Engkau ingin bawa aku, ya Allah? Engkau ingin bawa aku kepada musuh-musuh yang melempariku, atau Engkau ingin membawa aku sesat terjalan tak tahu arah kemana?" Lalu ada kata-kata Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kata-kata tersebut menjadi pedoman untuk kita semua. Apa gunanya Rasulullah SAW di dalam doa-doa beliau? Beliau mengatakan, "Ya Rabbi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Ya Allah, selagi bukan Engkau yang murka kepadaku, ya Allah, maka sekalipun tidak